Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kemisterhan, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Jumpa lagi dengan saya Ibnu At-Tirmidzi. Sekarang kita akan membahas tentang tafsir madhabi yang berjudul Tafsir Syiah Itsna Asy'ariyah Majma'ul Bayan fi Tafsiril Quran karya Imam At-Tabarsi. Saya akan ditemani oleh teman saya yang bernama Abi Sholih Al-Qarani yang akan membahas tentang biografi Imam At-Tabarsi serta karakteristik karya tafsirnya yang berjudul Majma'ul Bayan fi Tafsir Al-Quran. Baik, pokok-pokok pembahasan pada materi kali ini yang pertama yaitu biografi Imam At-Tabarsi. Yang kedua, penilaian ulama terhadap Imam At-Tabarsi. Yang ketiga yaitu kitab At-Tabarsi, yaitu kitab Majma'ul Bayan fi Tafsiril Quran terkait dengan metode penafsiran, bentuk penafsiran serta corak penafsiran yang dilakukan oleh Imam At-Tabarsi. Yang ketiga selanjutnya yaitu contoh penafsiran At-Tabarsi. Baik, tidak lama-lama menyita waktu. Yang pertama biografi At-Tabarsi, kemudian dilanjut dengan poin yang kedua yaitu penilaian ulama terhadap Imam At-Tabarsi akan disampaikan oleh teman saya kepada Abi Sholih Al-Qarani. Dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abi Sholih Al-Qarani. Untuk kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang biografi dari Syekh Al-Tabarsi. Imam Al-Tabarsi mempunyai nama lengkap yaitu Abu Ali ibnu Al-Dal ibnu Al-Hasan ibnu Al-Fadl Al-Tabarsi Al-Tusi Al-Sabzawari Al-Radawi Al-Mashhadi. Kata Al-Tabarsi itu dikaitkan dengan tempat tinggal beliau yang mana daerah Tabristan, suatu kota di negara Iran. Selanjutnya kata Mashhadi dalam namanya tersebut dikaitkan dengan tempat yang mana tempat beliau dimakamkan, yaitu Mashhad Al-Radawi. Syekh Al-Tabarsi dilahirkan pada tahun 468 Hijriah dan meninggal beliau pada tahun 548 Hijriah. Beliau Syekh Al-Tabarsi dilahirkan atau berasal dari keluarga yang seperti putra beliau yang bernama Ridho Al-Din Abu Nasr Hasan ibnu Al-Fadl. Beliau telah berhasil menyusun sebuah karya tulis yang bernama Makarim Al-Akhlaq. Beliau merupakan ulama terpenting pada masanya dengan keilmuan yang bermacam-macam dari tafsir, fikih, hadis, bahasa sehingga beliau menjadi rujukan para ulama lain pada masa itu. Imam Al-Tabarsi, Syekh Al-Tabarsi punyai beberapa guru. Di antaranya yaitu Syekh Abi Ali ibnu Syekh Al-Tusi, Syekh Abu Al-Wafa ibnu Al-Jabbar ibnu Ali Al-Mukri Al-Razi, Syekh Al-Ali Al-Hasan ibnu Al-Husain ibnu Hasan ibnu Babuyah Al-Kumi Al-Razi. Syekh Al-Tabarsi mempunyai beberapa karangan yaitu Majma' Al-Bayan fi Tafsir Al-Quran. Kemudian ada Al-Wafi fi Tafsir Al-Quran Al-Wasit. Kemudian ada Al-Wajiz. Ada A'lam Al-Huda. Kemudian Mishkah Al-Anwar. Kemudian ada Risalah Haqiq Al-Umur. Kemudian ada Ilmu Al-Faraid. Kemudian ada Syahawid Al-Tanzil Qawaid Al-Tafdil. Kemudian ada Al-Jawahir. Dan terakhir ada Nasr Al-Ali. Kemudian terdapat penelitian ulama-ulama lain terhadap Syekh Al-Tabarsi. Di antaranya yaitu Imam Az-Zahabi. Menurut beliau, Syekh Al-Tabarsi tidak ekstrim
tidak pula longgar dalam penafsirannya, dan tidak terlihat fanatik madhab. Kemudian ada Syekh Ali Ahmad As-Salus. Menurut beliau, Syekh Al-Tabarsi adalah seorang mufassir moderat dari kalangan Syiah Ja'fariyah, sebagaimana Imam Al-Tusi. Kemudian terdapat Syekh Al-Qumi. Menurut beliau, Al-Tabarsi adalah mufassir moderat yang komitmen dengan keindahan sastra Al-Quran. Kemudian ada Imam Ali Ayazi. Menurut beliau, Syekh Al-Tabarsi adalah seorang mufassir yang memiliki disiplin keilmuan dan ilmu pengetahuan yang tinggi. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang kitab Tafsir At-Tabarsi. Karya tafsir Syekh At-Tabarsi berjudul Majmu'ul Bayan fi Ulumil Quran, yaitu berhimpunnya semua dalil, hujjah, serta penjelasan tentang ilmu Al-Quran. Kitab tafsir ini juga dikenal dengan sebutan Majmu'ul Bayan fi Tafsiril Quran. Motivasi penulisan kitab terinspirasi dari kitab At-Tibayan karangan Abu Ja'far Muhammad At-Tusi yang memuat keindahan sastra melalui analisis kebahasaan, ilmu nahwu dan i'rab, serta menerangkan qiraat dan ilmu Al-Quran lainnya. Di samping itu, At-Tabarsi juga turut memenuhi permintaan daripada Maulana Al-Amir Muhammad bin Yahya bin Hibatullah Al-Husain untuk menghasilkan kitab tersebut. Sistematika penulisan yang digunakan oleh Imam At-Tabarsi. Yang pertama, mengidentifikasi tiap-tiap surat, apakah termasuk ke dalam surah Makkiyah atau Madaniyah. Yang kedua, menjelaskan perbedaan ulama terkait jumlah ayat dalam satu surat, serta sekaligus menjelaskan tentang perbedaan ilmu qiraat. Yang ketiga, menjelaskan tentang analisis aspek kebahasaan. Yang keempat, menuliskan i'rab. Selanjutnya yaitu menjelaskan illah dan hujjah. Yang keenam, menjelaskan sebab nuzul. Kemudian menjelaskan hukum-hukum serta kisah-kisah yang terkandung di dalamnya. Yang terakhir, menjelaskan tentang munasabah atau korelasi sebuah penafsiran ayat dengan ayat yang lain. Karakteristik kitab tafsir Majmu'ul Bayan oleh At-Tabarsi bisa dilihat pada tabel berikut ini yang telah penulis rangkum dari beberapa sumber rujukan. Sumber penafsiran yang digunakan oleh Imam At-Tabarsi yaitu penggabungan antara riwayat bil ma'thur dan ijtihad akal rasio bil ra'yi. Namun At-Tabarsi lebih sering menafsirkan ayat sesuai dengan rasio atau pemahamannya, sedangkan bil ma'thur hanya digunakan sebagai penguat saja. Dilihat dari segi keluasan penjelasan, tafsir Majmu'ul Bayan dikategorikan sebagai tafsir tafsili. Sementara dari metodologi penafsiran yang digunakan adalah sistem tahlili, yaitu menafsirkan ayat secara urut dari surah Al-Fatihah sampai dengan surah An-Nas. Dari corak yang digunakan, penulis telah mengamati bahwa tafsir At-Tabarsi ini bercorak lughawi atau bercorak kebahasaan yang dilihat dari komitmen At-Tabarsi dalam menjelaskan aspek kebahasaan melalui ilmu nahwu dan i'rab yang bisa dipastikan ada di setiap penafsiran ayat guna membedah makna yang terkandung di dalamnya. Maka tidak heran jika Majmu'ul Bayan ini seringkali dijadikan sebagai sumber rujukan untuk i'rabul Quran. Namun ada perbedaan tentang corak penafsiran At-Tabarsi. Ali-Yazi menggolongkan corak tafsir ini ke dalam Bayani Al-Adabi. Sedangkan Rosyan Anwar dalam kajiannya menyatakan bahwa secara keseluruhan tafsir At-Tabarsi ini termasuk coraknya adalah Syiah atau bercorak Syi'i. Selanjutnya penjelasan tentang kelebihan dan kekurangan kitab tafsir At-Tabarsi. Kelebihan kitab tafsir At-Tabarsi yang pertama yaitu penyusunan bab-bab yang teratur sehingga mudah dipahami. Yang kedua, pembahasan yang sangat mendalam dari segi lughah atau bahasa, qiraat, serta hukum-hukum fikih. Sementara kekurangan dari tafsir At-Tabarsi yang pertama yaitu sangat memaksakan penafsiran sesuai dengan paham Syiah, terlebih dalam ranah akidah. Yang kedua, memuat hadis-hadis maudhu'. Seringkali Imam At-Tabarsi dalam memasukkan hadis-hadis ataupun dari qaul-qaul sahabat dan juga tabi'in ke dalam suatu penafsiran ayat tidak dinilai terlebih dahulu apakah sahih ataupun dhaif, bahkan maudhu'. Yang ketiga yaitu banyaknya dimasuki cerita-cerita Israiliyat. Berikutnya yaitu contoh penafsiran Majmu'ul Bayan bisa dilihat dalam Quran surah Al-Maidah ayat 55. Ayat ini dijadikan dalil atas penetapan Sayyidina Ali
sebagai khalifah setelah Nabi Muhammad SAW wafat. At-Tabarsi memberikan pengertian wali sebagai yang lebih berhak atau yang lebih utama. Sementara lafal alladzina amanu ditafsirkan sebagai Sayyidina Ali dengan berpedoman pada sebuah hadis yang menceritakan tentang pemberian cincin oleh Ali kepada seorang yang peminta-minta ketika beliau sedang melaksanakan sholat sunnah. Kemudian contoh penafsiran yang lain bisa dilihat dalam Quran surah Al-Qiyamah ayat 22-23 berikut. At-Tabarsi mengatakan sebagaimana yang diyakini oleh kaum Mu'tazilah bahwasanya kelak di akhirat nanti ataupun di surga sana manusia tidak akan pernah bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Apabila lafal nazara diartikan melihat berarti mengarahkan pandangan mata atau pupil ke arah suatu arah tertentu. Sementara Allah itu mustahil memiliki wujud yang bisa ditangkap oleh indera penglihatan mata manusia. Alhamdulillah materi kita sudah selesai teman-teman. Semua pembahasan diambil penulis dari beberapa referensi berikut. Selanjutnya apabila ada yang perlu ditanyakan, ada yang perlu didiskusikan, kita bahas bersama-sama dan isi kolom komentar biar tidak kosong. Saya tutup pembahasan pada kali ini dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.